Baik, kita kembali lagi di Lampung Bicara di Mitra TV bersama Dr. Budiono SHMH, dosen ketatanegaraan dari Universitas Lampung. Mas Budi, kita sekarang lihat frame lagi nih. Tadi saya bilang di depan Mas Budi sampaikan lebih baik Gibran tidak maju. Ini tarik-menariknya sudah lama, tetapi kemudian konstelasinya PDI nggak mau kehilangan muka barangkali ya. Lebih cepat-cepat hari ini sudah disampaikan wakilnya. Kemudian apa namanya Anies dengan itu juga polemiknya lama banget gitu. Apa namanya masyarakat Indonesia ini diajak sibuk mikirin politik sampai beras naik tinggi, nggak kerasa. BBM naik nggak kerasa. Nggak kerasa, nah seperti itu, Mas. Aduh, ini yang agak-agak sulit kalau kita mau terima yang apa namanya instan seperti itu. Mas, ini untuk pasangan-pasangan yang kemarin sudah tergambar dan hari ini mulai cuman Pak Prabowo yang belum ya? Cuman Pak. Seperti apa, Mas ini? Ya, saya kira sekarang kan sudah ini kan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Terus barusan kita dengar juga kan PDIP sudah declare Pak Mahfud berpasangan dengan Pak Ganjar. Tinggal kita nunggu Prabowo. Ya, Prabowo ini apakah yang selama ini ditangkap media adalah tangkap publik adalah Mas Gibran ataupun calon lain ya. Nah, itu belum tahu. Ya, tadi yang saya katakan tadi ya. Kalau ingin membalikkan sentimen negatif ataupun pendapat publik bahwasanya putusan MK tadi adalah cawi-cawi presiden atau kepentingan politik tertentu, ya harusnya Pak bisa membuktikan bahwasanya Mas Gibran tidak mencalonkan, karena Mas Gibran juga kan kader PDIP yang menjadi wali kota Solo juga kan atas endorse daripada Partai Demokrasi atau Partai Perjuangan ya. Saya kira masih banyak calon-calon yang bisa mendampingi Pak Prabowo yang selama ini muncul ya, seperti Pak Airlangga, Pak Erik ataupun yang lain-lainnya lah, bahkan Khofifah Indar Parawangsa pun pernah disebut ya. Tetapi kan yang menguat memang Mas Gibran ya. Apalagi dengan putusan MK ya. Apalagi putusan MK. Orang-orang seolah-olah mendorong ke sana ya. Itu saya bilang jangan sampai dia sudah juga kan sudah lembagaannya sudah runtuh dengan Mas Gibran nggak nyalon lagi ya sebenarnya itu bisa membalikan sentimen positif lagi kepada lembaga kepresidenan dalam ini Pak Jokowi dan keluarganya. Di satu sisi juga untuk mengembalikan marwah daripada Mahkamah Konstitusi. Iya. Kalau kita sekarang berpikir apa iya kalau dengan Gibran langsung menang kan gitu. Itu kan yang orang-orang juga pikirkan. Dengan memaksakan Gibran memang harus menang kan gitu. Nah, apa seperti itu, Mas? Ya kan persoalannya gini. Tadi saya kira kalau sampai Gibran masuk dalam kontestasi pemilihan presiden. Presiden ini sekarang adalah Pak Jokowi, orang tuanya. Ya. Apakah Pak Presiden Jokowi bisa netral dalam kontestasi pemilihan presiden ini? Ya. Salah satunya diperebutkan partai-partai adalah karena Pak Jokowi masih presiden. Kalau dulu kan Pak SBY tidak pernah tidak ada calonnya, artinya anaknya tidak mencalonkan diri. Ya. Kedua adalah ketua MK-nya. Ketua MK-nya masih dan keluarga dia. Bagaimana masyarakat ini akan percaya bahwasanya pemilu ini bahkan berlangsung jujur dan adil. Nah, ini yang menurut saya jangan sampai masyarakat itu timbul ketidakpercayaan ke hasil pemilu sehingga kita tidak tahu ada kegaduhan lagi yang lebih besar dari putusan MK ini. Iya. Dengan bermain catur itu kan sudah di langkahnya yang kudanya udah kesini nih. Ini bakal jadi wapres. Dijagain lagi sama bentengnya di sini ada MK. Yang nanti kalau ada sengketa. Ya kan Pak Presiden itu Presiden masih. Makanya kan ada usulan. Kalau memang Pak Gibran maju sebagai wapres yang Prabowo, Pak Presiden mengundurkan diri jadi presiden. Berikan kepada Ma'ruf Amin. Oh gitu. Kalau memang pemilu itu mau benar-benar kelihatan fairness gitu. Tapi itu hanya di permukaan, mungkin yang di bawahnya kan tidak begitu. Mungkin tapi mengurangi
kecurigaan publik bahwasanya ada cawe-cawe kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Tapi itu sangat tidak mungkin ya Mas. Kalau saya berkata gini, apa yang nggak mungkin di Indonesia ini? Buktinya MK memutuskan kemarin itu kan yang menurut logika akal sehat harusnya nggak mungkin kan, tapi MK memutuskan itu. Jadi apa yang nggak mungkin di Indonesia ini? Oke. Sedikit saya nyinggung dulu sebelum nanti kembali ke apa namanya mungkin dan tidak mungkinnya itu. Tadi di depan Mas Budi selalu bilang saya ini sedih loh, ya kan? Sedih banget dan sangat sedih gitu melihat MK dan negara ini. Apa sebetulnya kegalauan? Ya kita kan akademisi, Mas Don. Terus kita mengajarkan lembaga. Ada 2 lembaga sebenarnya hasil reformasi yang dibanggakan di Indonesia itu. Pertama KPK, kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Ya KPK itu dalam hal pemberantasan korupsi, sementara MK adalah penjaga konstitusi. Tapi kan setelah beberapa tahun terakhir kita ketahui bahwasanya KPK dilemahkan, putusan-putusan MK tidak lagi berpihak kepada keadilan masyarakat, Undang-Undang Cipta Kerja, ya putusan-putusan mereka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap presiden threshold, ambang batas pencalonan presiden, dan terakhir adalah ini. Nah, kita dulu sedih ketangkapan MK ketangkap oleh KPK, Pak Ketuanya. Dan ini lebih sedih lagi kita. Ya, kadang-kadang saya kita ini akademisi mengajarkan kepada mahasiswa kita, apalagi yang kita ajarkan. Ya, apalagi kalau lembaga yang kita ajarkan itu justru integritasnya nggak dipercaya oleh masyarakat. Itu yang kita seperti ya nggak bisa diungkap lah, artinya ya seperti apa kata Prof. Saldi itu, bingung mengajarkan tentang MK, tetapi MK-nya, oh ini menjaga konstitusi. Nanti murid-murid kita, yang benar Pak, apa hoak nih? Itu MK putusnya seperti itu. Iya. Apalagi MK hakimnya sekarang kan panjang gitu masanya. Ya itu yang membuat kita sedih di para akademisi di hukum tata negara. Iya. Ini sudah terjadi semua ya. Dulu zaman Pak Harto itu ada NKK. Iya. Normalisasi kehidupan kampus. Kemudian dibalik lagi jadi KKN. Ya kan? Ya, kolusi apa namanya nepotisme. KKN ini sekarang malah lebih besar sebetulnya sekarang. Iya. Ya, kalau dulu kan masih di bawah. Kalau saya di atas meja kan. Ya. Ini sekarang kan justru yang KKN yang terjadi di Indonesia di tingkat atas juga sudah sangat jelas masyarakat tahu bagaimana mengatasi ini seperti apa. Iya, KKN itu kan dibikin supaya legal. Ya, bosnya aturan hukumnya nggak melarang. Itu saya bilang ada walaupun nggak melarang, tapi ada tataran yang paling tinggi adalah etik. Ini nggak jalan. Nah, itu. Ya, bagaimana seorang ketua MK harus mengundurkan diri ketika ada persidangan yang berhubungan dengan kepentingan dia kan, konflik kepentingan. Harusnya itu dilakukan. Ya begitu juga saya katakan kan, kalau memang pas Gibran maju, Pak Presidennya harus mundur. Silakan kepada. Atau 2, Gibran tidak maju. Atau Gibran tidak maju. Supaya kita clear dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ya, harapannya kan masyarakat Indonesia itu masih percaya dengan pemerintah. Harapannya seperti itu ya. Kalau ini terus berlangsung seperti ya prediksi semuanya, Gibran tetap maju, nanti kemudian ini Gibran maju, Pak Presidennya juga nggak mundur. Lalu jadi Mas Don masih percaya dengan lembaga-lembaga negara ini kalau misalnya presidennya masih Pak Jokowi dan calonnya Wapres ini? Pasti tidak lah Mas, kita kan sudah tahu semua lah kita ini. Sekarang aja kita sudah nggak percaya gitu loh Mas, apalagi itu nanti terjadi gitu Mas. Itu maksud saya. Karena presiden itu sebenarnya penyelenggara pemilu itu sebenarnya bukan KPU sebenarnya, tapi sebenarnya eksekutif, dalam hal ini presiden. Presiden punya perangkat, dia punya polisi, dia punya perangkat struktur dan infrastruktur negara. Kalau dia menggunakan hal itu untuk kepentingannya, siapa yang bisa cegah? Artinya di hati mungkin harus juga memikirkan rakyat Indonesia. Iya, Mas. Bukan hanya keluarga seperti itu ya. Karena diam-diam juga mereka banyak yang mencatat bahwa ini direncanakan sejak periode kedua misalnya, by design. Mas, kalau kita sekarang bicara masalah tadi otak-atik lah ya, kita otak-atik calon. Ini kita nggak bisa otak-atik calon yang ketiga ini karena Pak Prabowo belum punya calon. Apakah ini kejutan lagi atau di prank?
Nah, ada pranknya kan kita tahu Mas, katanya Mahfud itu pernah di prank 2 kali sama Iya. Pak Jokowi kan. Iya. Nah, seperti ini. Ternyata sekarang Enggak. PDIP ambil. Nah, sekarang dengan otak-atik ya kalau Amin oke lah udah lama ini. Iya. Sudah bergerak lah dan ini Besok daftar. ya besok daftar pertama kali ya. Kemudian ada Mahfud sama Ganjar. Ganjar. Kemudian yang agak ketar-ketir masih ada di Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini pencalonan yang ketiga. Iya. Ini hat trick nih kalau mungkin makanya Pak Prabowo sempat ngomong saya tetap ada di barisan Pak Jokowi Keempat meskipun ya? Iya, keempatnya, tapi majunya sebagai presiden kan ketiga. Yang pertama yang kan Iya, wakil dia. ya. Saya dikalahkan oleh Pak Jokowi nggak apa-apa, dia kan. Walaupun saya tetap ada di barisan Pak Jokowi meskipun saya dikalahkan oleh Pak Iya, Jokowi. itulah keahlian di Indonesia. Nah, nah seperti apa melihat fenomena ini kemudian meskipun belum bisa mengotak-atik yang pasangannya Pak Prabowo sekarang. Berharap Erik atau Iya, pasti Pak Prabowo kalau dia Pak Gibran nggak jadi pasangan dia, pasti dia akan cari yang bisa mempertahankan elektabilitas dia sekarang, Ya. dan kalau bisa dia menambah elektabilitas karena berdasarkan survei-survei kan tipis-tipis tuh ya, antara Erik Pak Ganjar ya. ya. Pak Amin katanya di bawah lah katanya. Kata survei ya. Saya nggak itu yang saya baca Surveinya survei. siapa, terserah Ya aja. terserah lah artinya gitu kan. Artinya kan apalagi sekarang Pak Mahfud menggandeng Pak Ganjar menggandeng Pak Mahfud. Berarti kan harus bisa mengimbangi ininya dua orang ini calon ini Pak Amin dan ini kalau yang walaupun sebenarnya kan Pak Ganjar menggait Mahfud adalah NU-nya ya. Walaupun banyak orang NU mengatakan Mahfud bukan NU lah katanya kan gitu. Walaupun Mahfud yang sekarang bahwasanya dia NU kan gitu. Iya, iya. Sementara Pak Muhaimin kan calon dari NU NU lah dalam juga. tanda kutip karena partainya yang banyak di NU adalah PKB, PKB. ya. Nah, Pak Prabowo seharusnya memang menggandeng Khofifah ya. karena Battle of the Drone itu adalah di Jawa Jadi- Timur dan Jawa Barat. Nahdiyin ini yang jadi rebutan sekarang, bukan lagi Gibran ya, Iya, harusnya. ya harusnya. Kalau Tapi kan biasa kan NU kan ada di mana-mana. Iya, iya, iya. Ya seperti sekarang kalau dia nyebut Erik kan Mas Banser. Oh iya, iya, ya ketua Banser Indonesia. Kita ya. Banser. Sama, jadi sekarang Nahdiyin ada di mana-mana, Bang. Iya. Di tiga kubu ini ada Iya. semua. Analisis Anda? 90% kayaknya masih Gibran. Masih ya, masih kuat kesanonya ya. Masih Gibran. Karena sudah terlanjur banyak retorika yang disampaikan. Iya kan, tapi kan apa yang nggak mungkin kan. Ya. 90% besok juga berubah. Bisa Politik kan saja. sekejap saja. Ya, Masih ada- tapi masih ada keyakinan. kalau ngelihatnya sepertinya ke arah sana karena hari ini kita lihat Pak Presiden Jokowi tidak hadir dalam pengumuman wapresnya PDIP, terus Mas Gibran juga tidak hadir, dan bahkan kemarin di YouTube kita lihat di media bahwasanya sudah ada hari ini juga kalau nggak salah ada deklarasi Gibran sebagai wapres, apalagi sekarang projo-nya Jokowi kan ke Prabowo dan mengendorse Mas Gibran kan gitu. Jadi itu tadi kalau pertanyaan kita, apakah kalau misalnya bukan anak Pak Presiden dan Pak Jokowi juga bukan presiden sekarang, apakah Gibran akan diambil? Diambil itu ya. Nah, Saya rasa pertimbangannya itu. pertimbangan itu kan memang instan ya Mas ya. Iya. Instan itu tadi kita dibahas di depan bahwa tidak dipersiapkan untuk perang misalnya gitu. Iya. Ada suara ketika nanti tiba-tiba presidennya meninggal, Gibran bisa apa? Nah seperti itu. Kok langsung ngomong kayak gitu? Ada Iya. loh Mas. Ada pemikiran yang seperti ngomong itu, kayak gitu loh, Mas. ada pemikiran seperti itu. Ya artinya banyak terjadi kan di film-film yang kadang-kadang film itu menjadi suatu kenyataan Iya. ya. Kadang-kadang jadi inspirasi. Iya, kalau misalnya terjadi sesuatu, presiden belum dilantik, ada presidennya meninggal atau terbunuh kan wakilnya naik. Iya. Ya kita nggak nuduh ya. Iya nggak, artinya kan ada di pikiran masyarakat Betul, itu kan sudah berkembang. Berkembang, Jadi, masing-masing. kok sampai sejauh ini gitu masyarakat mengotak-atik. Sekarang tidak mengotak-atik nomor apa namanya togel ya. Sekarang mengotak-atik politik mereka. Iya. Oh kalau ini pasangan ini pasangan ini, ininya menang di sini, menang di sini. Iya. Nah kalau tadi misalnya Gibran
Gibran ya. Gibran ini benar-benar 90% masuk ke kubu Prabowo. Berapa putaran? Kalau melihat survei, bisa 2 putaran. Bisa. Tetapi kalau melihat anggaran yang disediakan oleh KPU dalam penyelenggaraan presiden ini kan langsung ada media juga mengatakan, ada di informasi di media bahwa itu untuk 1 putaran. Oh, didesain satu putaran. Untuk dana digunakan untuk 1 putaran. Andai kata terjadi 2 putaran? Ya tadi kan ditanyakan apakah bisa 1 putaran. Nah itu yang saya bilang, apakah ini by design bahwasanya memang diarahkan untuk 1 putaran aja gitu ya. Tapi kalau melihat kenyataan yang ada sekarang, kemungkinan 2 putaran bisa kan? Bisa. Ya, tapi kan ini pemilu kan masih para pendaftaran. Oke. Maksud saya, bisa saja para calon ini yang sudah mendaftar itu tidak lanjut ke proses pemilihan. Bisa. Bisa. Itu kemungkinan ya. Mungkin. Lalu masih dipengaruhi juga nanti ada pileg. Ya. Partai mana yang menang? Itu masih mempengaruhi? Maksudnya partai dulu apa berbarengan ya. Tapi biasanya kan pemilihan presiden, pilkada dengan pileg itu nggak berbanding lurus. Iya. Gitu ya. Tidak mungkin itu jadi patokan ya. Ya, enggak. Tidak. Kecuali dia pemilihan dengan partai politik, bukan yang ditetapkan kemarin yang sifatnya milih orang, tapi milih partai politik. Itu bisa terjadi berimbang antara pemilihan presiden dengan pemilihan pileg. Oke, terakhir Mas, bisa disimpulkan dari pembicaraan kita tadi, Mahkamah Konstitusi ini dengan Gibranisasi itu seperti apa akhirnya di akhir cerita nanti yang diharapkan, dan mungkin istilahnya kondisi terakhir lah kira-kira seperti itu. Yang kita tadi bilang mungkin bisa jadi maju, bisa jadi tidak, tetapi yang ideal seperti apa? Ya, yang ideal menurut saya MK ini kan dalam kondisi sangat terpuruk. Ya. Dari putusannya yang di luar akal sehat, di luar kewenangannya dan melanggar konstitusi. Cara untuk mengobatinya itu adalah seperti apa yang saya sampaikan tadi. Artinya ada cuma satu jalan itu. Satu jalan. Artinya Pak Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan putusan MK itu dengan undang-undang, atau Mas Gibran-nya tidak maju. Oke. Untuk mengurangi ketegangan politik dan kepercayaan masyarakat, supaya juga nggak tensinya terlalu tinggi. Ya, baik. Kira-kira yang terakhir closing statement yang untuk pileg dan pilpres harus seperti apa? Ya, kita kan sama lah. Kita berharap setiap pilpres, pileg itu adalah benar-benar penyelenggaraan pemilu tetap yang dua ajas itu, jujur dan adil. Ya. Kalau jujur dan adil itu bisa terpenuhi, maka kita akan bisa mendapatkan para pemimpin-pemimpin yang memang amanah. Tapi karena saya bilang tadi, yang bertarung di sini adalah bukan pejuang demokrasi, tapi petarung demokrasi, maka yang akan dicari adalah menang kalah. Ketika menang kalah, ya tujuannya adalah menang, dan itu pasti akan menggunakan berbagai macam cara. Segala cara. Oke, Mas Budi, terima kasih. Ya. Saya pengen masih banyak bicara, tapi karena jamnya nih harus terhenti di satu titik yang kita memang dibatasi. Terima kasih, ini sudah sangat melegakan ya. Apa yang ditulis Mas Budi kemarin banyak yang juga banyak dikonsumsi masyarakat, supaya ini juga mencerdaskan. Tujuannya kan juga seperti itu, Mas. Nanti ke depan supaya tidak terulang ya. Karena kalau mau menangis malu gitu, udah tua ya. Negaranya kok jadi begini gitu. Kita berdoa aja, Mas. Iya. Mudah-mudahan apa yang diramalkan Mas Budi bisa tercapai ya, untuk elektabilitas dan segala macam itu urusan kedua. Yang penting bagaimana negara ini bisa netral kembali dengan keterpurukan lembaga-lembaga yang sebetulnya kita percaya seperti itu. Terima kasih Mas Budi sudah 1 jam bersama kami. Sahabat Mitra TV dimanapun berada,
kita akan berpisah dulu. Nanti Lampung Bicara akan hadir lagi dengan pokok bahasan yang juga tidak kalah menariknya dengan politik. Beras kita mahal, ya. Segala macam kita akan bahas nanti di Lampung Bicara selebihnya. Saya Dom Neci pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.